Ketika saya pertama ditunjuk lomba, saya merasa surprise. Tapi saya juga percaya diri dengan kemampuan dan usaha saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PK dimanapun Anda berada. Senang sekali nih ya, saya Anna Azlina kembali di Serambi Kota Barat Podcast untuk menemani Sobat PK semuanya. Nah Sobat PK, kali ini kita berada di program acara Bintang Hari Ini. Sobat PK, bisa Anda saksikan di studio podcast saat ini sangat ramai. Kita kedatangan tamu dari teman-teman kontingen SD Muhammadiyah PK dalam lomba asah bakat muatan pelajaran Al-Islam. Dan Sobat PK, mereka ini adalah para juaranya. Oke, nah Sobat PK, pastinya kalian penasaran ya. Yuk kita kenalan sama mereka ya, satu persatu. Kita mulai dulu dari Halo Sobat PK, namaku Saka dari kelas 4. Halo, nama saya Tara dari kelas 6. Halo, namaku El dari kelas 6. Halo, namaku Fadil dari kelas 6. Halo, namaku Yazid dari kelas 6 juga. Halo, namaku Zaki dari kelas 5. Halo, namaku Gendis dari kelas 6. Hai, namaku Haira dari kelas 5. Hai, namaku Ai dari kelas 6. Halo, nama aku Kaila dari kelas 6. Oke, itu tadi ya Dek ya, perkenalan dari kontingen SD Muhammadiyah PK. Sama satu lagi nih, ada yang ketinggalan. Dari sebelah sana ada Balkis Florata, ya dari kelas 5. Oke, semuanya sudah hadir di studio podcast ya. Nah, ternyata Sobat PK tidak hanya mereka yang hadir di studio podcast, tapi juga ada guru pembimbingnya, yaitu ada Tati ya, di sebelah sana ini ada Tati. Ya, waalaikumsalam. Nah, Sobat PK, tentunya kenapa mereka hadir di sini ya, karena kita mau ngobrol ya, kenapa sih kok mereka itu bisa sampai memenangkan perlombaan sehingga bisa membawa 10 piala ya untuk SD Muhammadiyah PK. Baik, kita ngobrol dulu nih ya sama guru pembimbingnya. Mic-nya bisa diberikan dulu nak. Ya. Baik, ini mau ngobrol dulu sama Tati selaku guru pembimbingnya. Ini mau tanya nih ya, ini sebenarnya lomba apa sih ini yang diikuti oleh anak-anak ini? Baik Ana, terima kasih. Ini lomba yang diadakan oleh Majelis Dikdasmen Surakarta dan diikuti oleh seluruh sekolah Muhammadiyah untuk mengukur mengasah bakat dari segi keislaman anak-anak. Itu disingkat lombanya Lomba ABI. Oh, Lomba ABI. Iya, ABI itu asah bakat Islam. Asah bakat Islam. Iya, oh, Abi iya. bukan Abi. ayah ya, bukan ayah saya. Tetapi Abi di sini A-nya asah, B-nya bakat, I-nya Islam. Sehingga yang dilombakan di sini semua materi yang terkait materi agama Islam. Oke. Itu berapa sekolah ya usia untuk yang mengikuti perlombaan ini? Hampir seluruh sekolah Muhammadiyah di Surakarta ya sekitar 24 sekolah. 24 sekolah ya, luar biasa ya. Berarti lumayan banyak ya usia. Iya. Baik, jadi itu hanya sekolah Muhammadiyah seperti itu ya. Nah, untuk cabang-cabang lombanya apa saja nih ya usia? Cabang lombanya itu ada 13. Ada 13. Ya. Ada PAI BTQ. Ini cabang lombanya sedikit memacu ke cabang lomba MAPSI. Oke, Ya, berarti ini memang dipersiapkan dulu nanti untuk mengikuti MAPSI itu ya, biar semakin mantap anak-anaknya. Betul Ana. Jadi ada 13 cabang lomba. Yang pertama itu ada PAI BTQ, kemudian ada tilawah, ada tahfidz, ada wudhu dan sholat, ada macopat, ada azan, kemudian iqomah, kemudian cerita Islami, kemudian karya tulis ilmiah, ada
kaligrafi juga. Iya, terus ada lagu duet Islami ya. Duet Islami. Kaira tuh kemarin apa? Iya, praktek wudu dan sholat. Kemudian sudah ya. Itu ada 13 pokoknya Usana. 13 lomba itu. Dari 13 lomba SDPK mengirim semuanya itu ya usia? Oh enggak, kita belum bisa mengirim semua cabang lomba untuk tahun ini. Jadi ada beberapa yang belum kita ikutkan, ada komputer kita nggak ikut. Komputer nggak ikut. Ya belum ikut gitu, bukan. Ya, belum ya ikut semoga ya. di tahun yang akan datang kita bisa memenuhi semua cabang lomba yang diadakan di Majelis Dikdasmen. Oke, itu ya berarti tadi ada 13 cabang lomba dan dari 13 itu memang beberapa tidak menang ya usia, tapi ya, alhamdulillah kita mengirimkan 20 anak. 20 anak. Iya. Jadi yang lolos sekitar yang hadir di sini ya 11. Ini ya kita 10. 11 men. Ada 11 yang duet Islami 2. Oh iya jadi itu kurang kan lebih, jadi 2. 11 anak tapi untuk tropinya 10. 10 ya, Iya. tropinya ada 10. Baik. Nah, sobat PK, kira-kira kita kenalan lagi yuk sama teman di sini ya. Hai teman-teman. Oke. Yuk, sobat PK tentunya penasaran ya sama teman-teman ya. Kira-kira yang hadir di sini itu mana sih yang juara lomba mocopat? Mana sih yang juara lomba duet Islami? Ya coba satu-satu dari sana. Ya. Untuk Balkis juara? Juara cerita Islami. Cerita Islami juara juara 2 cerita Islami. Aku juara? Aku juara 1 lomba seni duet religi. Oke, sebelahnya. Saya juara 2 seni tilawah Al-Qur'an. Oke. Seni tilawah Al-Qur'an. Saya juara 2 dari lomba karya tulis Islami. Karya tulis Islami. Saya juara 1 dari cerita Islami. Oke, cerita Islami juara 1. Saya juara 2 dari lomba cabang lomba PAI BTQ Putra. Oke, BTQ Putra juara. Saya juara 2 dari wudu dan sholat. Wudu dan sholat juara 2 ya, sobat PK. Aku juara 1 duet religi bareng Syaka. Iya, duet bareng Saka juara 1. Saya juara 2 lomba praktik sholat dan wudhu. Oke, lanjut. Saya juara 1 lomba kaligrafi. Lomba kaligrafi juara 1. Saya juara 1 lomba karya tulis. Juara 2 karya tulis. Iya, lomba juara 2 karya tulis. Oke, nah itu ya sobat PK ya. Besok amin juara 1. Iya. Besok amin. Katakan adalah doa ya Usana. Iya. Ini berarti rata-rata tadi ketika Usana mendengarkan memang rata-rata anak-anak juara 2 dan juara 1 ya, rata-rata itu ya Us ya. Nah, untuk latihannya sendiri Us, ini sebenarnya latihannya itu gurunya itu dari internal atau dari luar nih Us Tati? Untuk latihan pembinaan lomba itu mohon maaf. Untuk latihan lomba itu kita mulai ada yang setelah PTS Susana. Jadi setelah PTS itu kita sudah mempersiapkan sebagian cabang lomba. Kemudian kita lanjutkan saat awal tahun pembelajaran. Nah, itu untuk pembinanya ada yang dari ustadz-ustadzah di sekolah ini, kemudian kita juga ada manggil dari luar. Jadi di mix gitu ya? Iya, di mix. Baik. Jadi kolaborasi. Oh iya, kolaborasi. Nah, berarti anak-anak ini berarti masih di sekolah, tapi juga masih di rumah juga ya? Kalau untuk tambahannya kita adakan tetap di sekolah. Di sekolah. Setelah pembelajaran atau sebelum pembelajaran. Jadi kita tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, iya. Baik Ustati. Nah, untuk anak-anak nih ya, nih Us mau tanya sama anak-anak nih ya. Iya. Gimana sih Dek perasaan kalian sudah menyumbangkan piala untuk SD Muhammadiyah PK? Coba dari Balkis dulu, perasaannya gimana? Ya, alhamdulillah seneng ya dan juga bangga, dan kebetulan kan hobi terus jadi kayak ya prestasi yang bisa diapresiasi sih ya. Jadi seneng banget. Sip. Kalau Saka gimana? Aku sangat seneng karena aku tuh bisa mengharumkan nama SDPK. Oke, sip. Kalau Tara? Saya sangat senang karena
setiap kali saya ikut lomba saya jarang mendapatkan juara, tapi kali ini saya berhasil mendapatkan juara dan Alhamdulillah. bisa membawa nama baik sekolah. Iya, oke. Terus? Saya sangat senang karena saya bisa mengikuti lomba dan mendapatkan juara dan bisa mengharumkan nama SDPK. Oke, alhamdulillah. Saya merasa bangga karena tidak sia-sia perjuangan 2 minggu latihan membuahkan hasil yang maksimal. Wow, 2 minggu latihan. Yazid? Saya sangat senang karena bisa menambah koleksi piala SDPK dan dan latihan tiap hari selama 2 minggu terbayarkan. Yes. Ya, lanjut Zagi. Saya sangat senang sekali karena dapat menjuarai lomba ini dan dapat mengharumkan nama SDPK. Iya, oke, itu tadi ya Sobat PK, kita dengarkan gimana senangnya teman-teman kita ya karena bisa mengharumkan nama sekolah seperti itu. Nah, kalau gimana ya perasaannya kalau ditunjuk lomba ya? Kalau biasanya anak-anak itu kan kalau ustazah dulu ya kalau ditunjuk lomba gitu rasanya deg-degan, menang nggak ya gitu. Terus yang kedua pernah seneng ya karena waktu itu ustazah bisa deh, tapi ketika nggak bisa tapi kok sekolah kok percaya ya, kok ditunjuk ya, itu rasanya deg-degan, takut gitu. Nah gimana kalau perasaannya Gendis, coba Gendis gimana saat ditunjuk lomba itu? Awalnya pas aku ditunjuk lomba perasaan aku tuh biasa aja, tapi setelah aku dengar lombanya itu duet sama Syaka, aku tuh jadi kayak waduh bisa nggak ya, soalnya aku itu ya gimana ya, baru pertama kali kenal sama Syaka kan. Baru pertama kali dipasangkan, gimana aku bisa nggak ya gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu akhirnya aku bisa memenangkan lomba ini bersama Syaka. Alhamdulillah. Oke, kalau Kak Ira gimana dek perasaannya? Ketika saya pertama ditunjuk lomba, saya merasa surprise. Tapi saya juga percaya diri dengan kemampuan dan usaha saya bisa menunaikan kepercayaan yang diberikan sekolah pada saya. Oke, sip. Terus lanjut, Ai gimana? Awalnya aku waktu ditunjuk agak deg-degan karena juga nggak tahu bisa menang atau tidak. Tapi alhamdulillah waktu pengumuman pemenang perlombaan bisa menang juara 1. Iya. Saya pas kayak ditunjuk tuh kayak kok aku ditunjuk Kok aku nih. ditunjuk ya, Soalnya Kak? kayak baru pertama kali aku ikut lomba dan alhamdulillah aku dapet juara. Oh iya, berarti ya rata-rata semuanya pas ditunjuk itu rasanya seneng, ada yang deg-degan gitu ya. Terus harap-harap cemas gimana ya aku nanti menang atau enggak ya, takut enggak menang gitu ya Dek ya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dapat juara. Oke. Nah, kira-kira nih ya untuk latihannya sendiri berapa lama sih? Ustazah ingin tahu kalau Kaila latihannya berapa lamanya? 2 minggu. Rata-rata 2 minggu ya. Kalau Ai berapa lamanya nak? Sebenarnya kalau kaligrafi di sekolah tuh udah dari kelas 5. Oke, dari kelas 5 sebenarnya. Memang seneng gambar ya, seneng Iya. Ai ya. Oke. Terus Kalau saya latihannya 2 minggu, setiap hari Selasa atau kadang juga setelah pulang sekolah, setelah pembelajaran, setelah selesai itu ada tambahan oke, lagi. itu sama siapa Dek itu Dek latihannya Dek? Saya latihan bersama Atid, wali kelas pendamping ke wali kelas 2A. Oh gitu, jadi sama internal ya Us ya? Internal dari SD Muhammadiyah PK. Oke, Gendis. Kalau aku sih latihannya 2 minggu ya, 2 minggu tapi gerakannya cuma latihan 1 hari, jadi kemarin gerakannya ya pas-pasan ya. Tapi alhamdulillah juara ya Dek ya, alhamdulillah. Pelatihnya siapa nak pelatihnya? Pelatihnya Ustadz Udin. Jadi internal dari guru dari SDPK ya? Iya. Oke, luar biasa. Terus lanjut lagi kak latihannya? 2 minggu setiap hari Selasa pagi atau enggak pulang sekolah. Gitu ya latihannya. Sama siapa nak? Sama Usatid. Oh sama kayak Kaira ini ya? Iya, Tadi ya, sama. lombanya cabang lombanya sama. Untuk Mas Yazid? Kurang lebih latihannya sekitaran 2 minggu. Sekarang 2 minggu ya. Oke, rata-rata sama ya 2 minggu. Fadil? Untuk latihannya 2 minggu setiap hari, melihat jadwal juga. 2 minggu tapi setiap hari? Iya. Itu sama siapa nak latihannya? Sama Usuli. Sama Uzuli, weh. Terus kalau Latihannya sekitaran 2 minggu. 2 minggu juga. Ini sama Sama Ustadz Slamet. Ustaz Slamet internal SDPK juga. Oke. Untuk Mas Tara?
Saya latihannya mulai dari bulan Mei Mulai dari bulan Mei itu lombanya bulan setelah ujian PAT. kemarin bulan Juli ya Us ya? Mei. Latihan sudah sejak bulan Mei ya Dek ya? Iya. Setelah PAT Setelah ya. PAT. Oke, terus Saka Aku latihan kurang lebih 2 minggu 2 minggu sama bersama Usudin. Ustadz Udin bareng sama Mbak Gendis Iya. ya. Oke, Balkis. Latihannya kurang lebih sama sih 2 minggu juga. Oh iya, rata-rata semuanya 2 minggu ya. Ya, ada yang dari internal, tapi ada yang ditambah sama kalau Ai tadi ditambah sama guru dari luar juga ya, Dek ya. Oke. Nah, Ustati ini mau tanya nih. Iya. Anak-anak yang ikut yang tergabung di lomba ini tuh mereka ada proses seleksi tidak, Us? Atau langsung penunjukan seperti itu? Sebenarnya kita ada pembibitan ya Usana. Namanya pembibitan untuk peserta yang akan mengikuti lomba. Jadi dari setiap cabang pembinaan lomba itu nanti kita diambil yang yang lebih ini dulu. Yang Lebih- kira-kira ketika pembibitan itu kok lebih anaknya, menonjol. Mampu seperti itu Iya. kemudian dipilih lagi seperti Iya, itu lebih ya. Jadi menonjol. memang SDPK ini memang ada lomba atau enggak kita sudah ada pembibitan, Sudah ada. pembinaan Iya. seperti itu. Nah, ketika nanti tiba-tiba ada lomba, nah anak-anak yang kira-kira selama pembibitan itu diperhatikan mampu langsung ditunjuk Iya, seperti kita itu ya. amanahkan Ah, untuk mewakili gitu. Baik, jadi J. sistemnya Tapi seperti yang itu. yang belum ketunjuk itu ya tetap mereka kita bina juga ya suatu saat, karena kan sistemnya agar semua mendapatkan kepernahan rolling Oke, gitu ya. ya. Karena kan lomba Jadi biar- juga tidak hanya ini ya, Us, Iya, ya. jadi Masih biar- ada lomba-lomba yang lain. Iya. Jadi mungkin anak yang mengikuti pembibitan ketika tidak ikut lomba ini masih bisa ikut lomba yang Iya, lain. bisa ikut lomba yang lain gitu. Jadi bisa menguasai semuanya lah gitu. Iya, baik seperti itu ya, Us ya. J. Oke, Dek. Ustazah ingin tahu nih ya. Semangat kalian dong untuk sobat PK yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan kalian ya. Semoga hadirnya kalian di studio podcast ini ya, semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman yang sedang melihat ya, yang melihat kegiatan kali ini. Mereka yang awalnya tidak berprestasi semoga bisa menjadi lebih berprestasi. Nah, kasih semangat dong untuk yang ada di rumah. Yuk. 1, 2, 3, yuk. Semangatnya gimana? 1, 2, 3. Baik Sobat PK, tuntas sudah kebersamaan kita ya di Serambi Kota Barat Podcast dalam program acara Bintang hari ini. Nah, jangan lewatkan ya tentunya program-program acara dari Serambi Kota Barat Podcast. Baik, teman-teman yang hadir di studio podcast ya, terima kasih sudah hadir di studio podcast untuk edisi kali ini. Sukses selalu. Amin. Semoga setelah ini ada MAPSI ya Us ya. Jen, Ada MAPSI tanggal 15. Ya, tanggal 15 dipersiapkan, semoga kembali meraih juara dan mengharumkan nama SDPK. Baik, terima kasih juga Ustati ya, Iya, sami-sami, karena sudah Sana. hadir di studio podcast ya. Semangat membimbing anak-anak tentunya. Baik Sobat PK, sekali lagi ya, kami yang ada di studio pamit ya. Saya Ana Azlina, kemudian teman-teman yang hadir di sini ya juga pamit dari studio podcast. Ada Ustati juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.